Apa? Contohnya Mas. Masih ingat? Mungkin yang lain, Ya Mas Abi coba. Bilangan 10 itu. Duluan ya. Contoh guru tuliskan seperti ini. 7.853. Nah, ini. Angka 7 ini menempati apa? Ribuannya. Apa? Ribuan, ya betul. Kalau yang angka 8 ratusan, betul. Angka 5 nanti? Angka 3 berapa? Ya, pintar. Sudah kita pintar semua ya, mata. Itu untuk nilai tempatnya. Sekarang kita ke mengenal pecahan. Oh ya, sebelumnya tadi lupa ya. Sebelum ke sini ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua ya? Ya, alhamdulillah. Oke, siap. Lanjut. Apa itu pecahan? Coba Bu Guru bacakan Mas Ryan. Pecahan apa sih? Bilangan yang menunjukkan bagian dari satu keseluruhan dan ditulis dalam bentuk A, B. Ya, oke. Pecahan adalah bilangan yang menunjukkan bagian dari suatu keseluruhan. Contohnya, Bu Guru punya pizza. Ya, kita bagi menjadi dua dulu. Nah, nih, ya. Berarti ini bunyinya bagaimana pembagiannya? Daerah yang diarsir ya. Nah, ini pembagiannya 1/2. Daerah yang diarsir ini disebut apa? Pembilang. Yang ini yang bawah? Satunya kita ambil dari mana? Ini ya. Daerah yang diarsir. Duanya ini pemotongan pizza tadi ya. Kita bagi menjadi lagi. Sekarang pizzanya Bu Guru bagi menjadi nih. Terus pecahannya bagaimana? 2/4. Duanya dari mana? Ini ya, daerah yang diarsir. Empatnya dari ini keseluruhan pemotongan ini pizzanya ya. Betul, pintar. Itu contohnya. Sekarang bagian pecahan. Ya, itu tadi ya. Yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Ya. Kemudian jenis-jenis pecahan. Yang pertama, Mas Tapi ada apa saja ini jenis pecahan? Pecahan biasa, ada yang bisa mendapatkan biasa? Mas, Gerald? Yang lain? Mbak Alia, pecahan biasa itu apa? Itu pecahan biasa? Ada yang tahu? Pecahan biasa ya? Nih contohnya tadi 1/2. Nah, ini disebut dengan pecahan biasa ya. Kalau campuran, nah ini 1/2/2. Biasanya guru pakai ini namanya yang kalau bagus kayak gini. Kita 3 ya. Kalian mesti belajar kayak gini enggak? Masih ya. 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 mendapatkan berapa? 1 kali 2 3 kurangi 2 berarti hasilnya 1. Yuk. 1/3. Ini berarti 1. Ya, pertanyaannya hasilnya 1. Nah, ini tadi lebihnya 1/2. Kan sama. 2 kali 1 berapa? 3 2 ditambah 1 3. Kita sama 3/. Ya enggak? Ya. Ini bentuknya pecahan biasa ya.
berubah menjadi pecahan biasa. Ya, hasilnya sama antara campuran dan pecahan. Ya enggak? Ya. Kalau desimal, desimal, Terus berapa? desimal berapa koma ya kan? Iya. 0 koma. Terus ya itu ya. Terus kalau belakangnya 1 berarti tingginya ini berapa? Sepersepuluh ya. Nah kita jadikan pecahan 0,6. Jadinya kalau kita dibikin pecahan 6/10. Nah karena di belakang 0 ada 1 angka. Kalau di belakang 0 ada 2 berarti berapa? Kalau 0,06. Ya, betul. Itu untuk desimal. Kemudian persen per 100 ya, bilangan per 100 semuanya ya. 75 bisa ya. 75% kita bikin ke bilangan pecahan menjadi 75 per. Kalau dibuat ke desimal 0,5. Sekarang pecahan ada yang mau membacakan B? Siapa? Itu yang belakang Mbak Maira, coba. Zaza, Nadira 4B, Lutfi 2B, Ternyata nggak dari belakang. Contohnya 1/2, 2/4, terus 2/4, terus 4/8. Ya, pecahan yang nilainya setara ya. Kenan 2A, Lutfi 2B. Pecahan-pecahan senilai dapat kita cari dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Contoh 1/2 dikali 1 kali 2 ya, pembilangnya dikali 2, penyebutnya juga dikali 2. Hasilnya berapa? 4D. Kemudian lagi 2/4 dikali berapa? Dia Aulia 4A. Hasilnya 4/8 ya. Kalau misal Tamara pecahan yang senilai dari 4/8 Quinsa ya, hasilnya sama 5B. dengan 1/2 berarti dibagi berapa? 2. Terus Yumna hasilnya berapa? 2/4. Ini masih 2/4. Kalau dijadikan 1/2 disederhanai lagi dibagi menjadi berapa? 2. Yang bawah juga sama. 2. Hasilnya berapa? 5/2 atau setengah. Ya, betul. Jadi ya, ini yang namanya pecahan setara atau senilai ya. Itu tadi cara mencarinya dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Paham? Kelo 5A. Nah, yang mana yang bilang? Ada yang mau kita ulang? Yang mana bagian apa mas? Oh pulang ya. Nanti. Iya. 11 ya, betul. Sekarang mengubah pecahan. Tadi pecahan per desimal tadi ya 1,2
ya, dulu pakai cara programin. Kalian masih nggak? Satu dibagi dua. Satu dibagi dua bisa nggak? Bisa. Ya, bisa. Dengan cara apa? Ya, satu dibagi dua. Karena satu dibagi dua itu kurang ya, jadi kita menuliskan angka 0 di sini ya, 0, beda dengan ketika 4 dibagi 2 kan menghasilkan nilai yang pas ya, ya enggak? Hasilnya 2. Beda dengan tadi yang 1 dibagi 2. Pasti karena ya pembaginya ini lebih kecil, pasti ini di sini 0, ya. 1 dibagi 2 hasilnya 0, di sini yang di bagian ini kita kasih angka 1 menjadi 10. Kita bagi lagi 10 dibagi hasilnya 5 terus kemana? 5 kemana? 5 sini ya, di kali 5 dikali 2 10. Nah di sini sudah habis nilainya 0. Nah baru ini ketemu ya nilai desimalnya berapa? 1/2 nilai desimalnya tadi berapa? 0,5 ya. Gitu lagi 3 dibagi 2 3/2 kita cari nilai desimalnya. 3 dibagi 2 1 kali 2 terus diapakan? Berapa hasilnya? 1. Terus masih bisa dikerjakan lagi? Terus siapa? Jangan lupa tadi ketika membaginya ini lebih kecil, nah di sini otomatis kita kasih tanda koma. Di sini kan pasti koma. Nah di sini tinggal menambahkan angka 0. Terus kemana lagi? Dibagi berapa? 10 dibagi hasilnya 5. Kemudian diapakan? Uinsa 5B. Hah? Dikali. Kemana kalinya? 5 dikali hasilnya ini kan 0. Berarti hasilnya berapa? 3/2 1,5. Nah ini bilangan desimalnya ya. Kemudian ke persen. Sekarang pecahan ke persen. Contohnya 1/4. Ada yang mau maju? Ada yang mau maju? Silakan. Di pecahan biasa diubah ke persen. Ya caranya bagaimana? Silakan. Ya. Gantian, yang Vino dulu, nanti yang lain. Ya, sebelumnya mau biar jadi sekali. Ya. Fatir 3A. Fatir 3A dijemput. Lihat, persen itu pasti dikali dengan 100 ya. Eca 1B. Nah, Arsi 2A. Arsi 2A dijemput. Lutfi 2B. Guna 2B. Akmal 2A. Hafiz 1B. ada yang paham?
per 2. Mas Abi silakan. Diubah ke persen. Al-1A. Mas Al-1A dijemput. Ya, oke. Terima kasih Mas Abi dan Mas Vino. Coba kita cek ya. Semuanya perhatikan. 1/4 ya. Jangan diubah menjadi persen. Ya, ketika kita menggunakan kata persen itu udah otomatis 100 ya, nilainya 100 ya. Jadi 1/4 dikalikan dengan 100. Saudara gimana dikalikannya nih? 1/4 dikali Albi 5A. otomatis kan di sini Albi 5A dijemput. sini nih 1/4 dikali 100. Nah, ini kan kayak gini sama dengan kayak gini. Berarti kan 1 dikali 100 berapa? 100. Terus masih ada angka di bawahnya tinggal dibagi. 100 dibagi 4 berapa? 25%. Ini langsung ketemu. Ada cara lain juga bisa seperti ini. 1/4 dikali 100. Nah, ini ke sini. Ya kan? 100 dibagi 4 berapa berarti? 25 ya. Yang menghasilkan 25 kan yang di sini. Yang di sini kan otomatis sudah habis ya. Tinggal 1. Ini 25. Bukan habis, maksudnya tinggal 1. Tinggal dikali 1 kali 25 per 1 kan sama saja dengan 25%. Ya betul ya, punya Mas Vino. Kemudian yang punya Abi 1/2 dikali 100. Oh, 1 dikali. Oh ya, oke ya. 1/2 punya Mas Abi caranya begini. 1/2 dikali berapa biar menghasilkan ini ya, menyebutnya menghasilkan 100. Punya Mas Abi dikali dengan 50, ya kan? Jadi pembilang dan menyebutnya harus sama ya. 1/2 dikali ini 50, yang atas juga 50. Hasilnya berapa? 50/100 ya. Jadi yang ini yang menyebutnya ya, kita lihat dulu menyebutnya. Ya, angka ini dikalikan berapa biar menghasilkan 100. Ya, bilangnya juga sama, dikalikan dengan ya bilangan yang sama ya. 1 kali 50, 2 kali 50 ya, hasilnya 50/100 atau 50% ya. Betul ya. Apa? Yang lain? Kita lanjutkan. Membandingkan pecahan. Jika penyebut sama, lihat pembilang. Jika berbeda, samakan penyebut terlebih dahulu. Contohnya 3/5 lebih besar dari 2/5. Apa ya, Jel? Kenapa, Mas Vino? 3/5 lebih besar dari 2/5. Betul atau salah? Kenapa, Ryan? Kenapa, Vin? Mau maju? Silakan. Ini dihapus dulu loh. Nadia 1C. Ya. Kena 2B. Ya, betul. Jadi nilainya lebih besar, gitu ya. Dan juga cara
3 sama 2 besaran mana? Iya, ya, jadi otomatis 3/5 itu lebih besar dari 2/5. Atau punya Abi kayak gini juga, betul ya. Jadi daerah yang diarsir ini lebih besar dari tadi yang sudah diarsir, ya. Betul. Ya, betul, pintar. Terima kasih Mas Abi. Yang lain yang maju. Selain Mas Vino sama Abi, Ryan, ada apa? Yang maju. Ya, itu ya. Itu kan tadi membandingkan kata. Jika penyebutnya sama, jika penyebutnya sama, ini kan sama-sama 5. Kita lihat pembilangnya lebih besar atau lebih kecil. Kalau yang 3/5 kan otomatis pembilangnya lebih besar ya, jadi otomatis di sini lebih besar. Kemudian jika berbeda, samakan dulu penyebutnya. Contoh 2/3 sama 3/5. Ini diapakan dulu? Tuh lihat tadi. Jika berbeda, maka penyebutnya disamakan. Ya, kita samakan dulu penyebutnya. Dengan cara apa? Diapakan, Mas? Dengan cara apa? Sudah tahu? Dikali berapa? Ya, ini kan penyebutnya 3 dan 5. Kita samakan 3 dan 5 dikali berapa biar nanti hasilnya sama ya. Dikali 3. Ya, berarti 3 dikali berapa biar hasilnya sama 15. Kali 5. Terus yang ini berarti 5 kali berapa biar hasilnya 15. Ya, berarti kayak gini. Opsinya mana? Dua sama 3 15 dibagi 2 hasilnya 15 dibagi 2. Kayak gini, maaf. Yang ini ya 3/5. Nanti dikali berapa biar hasilnya 15? 3-nya dikali berapa? 5. Yang pembilang juga sama dikali 5. Kemudian yang 3/5 dikali berapa? 3. Yang atas juga sama dikali 3. Ya, ini harus sama ya, tidak boleh beda ya. Ya enggak? Ini hasilnya berapa? 2 kali 5. Terus 3 kali 5. 3 kali 3. Ya, terus 5 kali 3. Ya, sekarang kita bisa lihat penyebutnya sudah sama belum? Sudah belum? Berapa? Berapa tadi? 15. Berarti kita bisa lihat karena penyebutnya sudah sama antara 10/15 dengan 9/15. Itu lebih besar mana? 2. Nah, jadi kayak gini ya. 10/15 itu lebih besar dari 9/15. Ya, silakan Mas Vino. Punya cara lain silakan. Ya, terus 9. Oh iya, bisa. Paham? Ya. Oke, terima kasih Mas Vino. Ada yang lain mau maju lagi? Ayo. Paham? Paham ya, pinter ya. Piren 5B.
3/5 ditambah 2/5. Hasilnya berapa? 2/5. 1 Ya, 3 tambah 2 berapa? 1. Betul ya. Gitu ya. Kita lihat penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah sama di sini ya, tinggal dijumlahkan saja pembilangannya. 3/3 ditambah 2 hasilnya 5/5. Tapi ketika penyebutnya beda kayak tadi, ya 3/5 kali berapa tadi 2/3 ya, itu disamakan dulu penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah sama, baru ya ditambahkan atau dikurangi ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ini soal. Elvira Soal ya. Elvira 3B. 1/3 ditambah 2/3 hasilnya berapa? 3/3. Tuh ya, tinggal ditambahkan ya karena penyebutnya sudah sama. Ya, 3/3 atau 1 ya. Soal yang nomor 2, yuk. 3/4 dikurangi 1/5, maju. Yang lain coba, jangan aku sama Vina, coba yang lain. Ryan nggak bisa yuk, maju Ryan atau Ziko. Ya oleh yang cewek, Raira atau Alia, Lova. Dicoba dulu. Coba nggak apa sih, gantian. 3/4, yang lain juga sambil menghitung ya, silakan biar nanti bisa dicek sama-sama. Coba yang lain sambil menghitung juga. Bagus dulu ya. Silakan. Berapa itu? 3/4 dikurangi 1/5. Ditulis dulu, ditulis. Kurangi. Lihat penyebutnya sudah sama atau belum? Yang lain coba sambil ngitung. Sudah siang ya, masih ini ya. Ayo bagaimana? Menyerah? Yang lain, yang lain. Jangan bilang sama Abi. Bapak dicoba dulu, coba. Bapak dicoba dulu, ya. Jangan pikir salah dulu. Dicoba dulu. Coba kita hitung ya. Karena penyebutnya belum sama, kita samakan terlebih dahulu dengan cara ya 4 dan 5 itu dibagi berapa biar hasilnya sama? 20 ya. Berarti 4 dibagi berapa? 5. Yang atas juga sama ya, harus dikali 5. Yang ini 5 kali berapa biar menghasilkan jawaban? Yang atas 4. Sekarang dihitung 3 kali 5 berapa? 4 kali 5 tadi otomatis 10 ya. Dikurangi ya? Dikurangi 1 kali 4 per. Nah, kita lihat penyebutnya sudah sama. Tinggal dikurangi pembilangnya. 15 dikurangi 4 11 per 20 ya, betul ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Bagus.
sesuai dengan gambar yang tersedia ya. Paham? Ya, silakan dikerjakan di rumah buat kalian ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah paham semuanya ya? Guru kasih PR besok dikumpulkan ya. Ya, besok dikumpulkan ya. Oke, terima kasih ya. Ada pertemuan pada pagi hari ini sudah selesai ya. Bagaimana ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ya, coba semuanya duduk dulu. Duduk dulu mas, duduk dulu ya. Silakan kalian belajar, jangan pernah bosan untuk belajar ya. Kalau yang belum paham ya bisa ditanyakan ya, jangan hanya diam ya. Nanti di rumah bingung tidak bisa mengerjakan ya. Begitu ya. Jangan diam. Ketika ada pertanyaan silakan tanya ya. Oke, kita duduk semuanya duduk dulu. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari dan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas waktunya dari guru kurang lebihnya mohon maaf.